Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari 8 pertengkaran ini kalau kamu tidak ingin hubunganmu berakhir. Pertengkaran adalah hal yang bisa menjadi penguat atau malah penghancur dalam hubungan kalian. Kalau kalian bisa melewati setiap pertengkaran yang terjadi dalam hubungan kalian pasti akan lebih baik dan kuat. Tapi kalau kalian dikalahkan oleh pertengkaran kalian yang terjadi justru sebaliknya, hubungan kalian akan berakhir. Itulah kenapa kalian harus punya kemampuan untuk mengatasi pertengkaran yang terjadi dalam hubungan kalian dengan cara punya ketegasan pada batasan diri dan selalu menyelesaikan setiap konflik dan permasalahan dalam hubungan kalian dengan cara yang dewasa. Setidaknya kalau kalian bisa menghindari 8 pertengkaran ini, kalian pasti bisa mempertahankan hubungan kalian tanpa drama pertengkaran lagi. 1. Pertengkaran karena kamu belum bisa memaafkan kesalahan pasangan di masa lalu. Inilah pertengkaran pertama yang harus kamu hindari. Jangan sampai hanya karena kamu belum bisa memaafkan kesalahan pasanganmu di masa lalu, kalian malah bertengkar hanya karena hal-hal sepele yang tidak sengaja pasanganmu lakukan. Misalnya saja saat pasanganmu pernah selingkuh, sehingga sekarang pun kamu membatasi interaksinya dengan wanita. Sedikit-sedikit kamu curiga dan cemburu pada pasangan itu karena kamu belum bisa memaafkan pasangan sepenuhnya. Inilah yang terkadang membuat pertengkaran kalian harus terjadi. Kamu terus-menerus mengungkit kesalahan masa lalu pasangan di saat pasangan sedang berusaha untuk berubah dan memperbaiki kesalahannya. Jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang belum kamu tahu penyebabnya. Beri kesempatan pada pasangan untuk menjelaskan terlebih dahulu dan dengarkan. Jangan langsung marah-marah, justru ini akan memancing pasangan untuk marah-marah juga, dan akhirnya pertengkaranlah yang terjadi. 2. Pertengkaran yang mengancam pasangan untuk mengakhiri hubungan kalian. Pertengkaran kedua yang harus kalian hindari adalah pertengkaran yang mengancam pasangan kalian untuk mengakhiri hubungan kalian. Sedikit-sedikit ngancam putus, sedikit-sedikit ngambek dan marah pada pasangan. Jangan bersikap seperti anak-anak labil yang tidak bisa memberikan kepercayaan pada pasanganmu. Lama-lama justru kamu akan menyesal sendiri saat pasangan sudah mulai bosan dengan semua drama dan ancamanmu. Kamu akan menyesal sendiri kalau terus menuruti emosimu. Kamu akan menyesal saat pasangan benar-benar menerima ancamanmu untuk mengakhiri hubungan kalian. Jadi mulai sekarang hindari pertengkaran yang mengancam pasangan kalian untuk mengakhiri hubungan kalian. 3. Pertengkaran yang menyebabkan kekerasan fisik maupun emosional. Saat bertengkar, lebih baik kalian mencoba untuk menenangkan diri kalian sendiri, sebelum dikuasai oleh emosi kalian. Karena saat kalian sedang sama-sama emosi, secara tidak sadar kalian juga pasti akan mengatakan dan melakukan tindakan yang menyakiti pasangan kalian. Saat pasangan sudah mulai menghina, bersikap kasar bahkan melakukan kekerasan padamu, kamu harus berani tegas untuk mengakhiri hubungan kalian sebelum kamu tersakiti semakin jauh. Kamu harus berani tegas untuk tidak diperlakukan tidak baik oleh pasangan. Selain itu, kekerasan juga bukan sesuatu yang bisa kamu tolerir dalam hubunganmu. Karena sekali melakukan kekerasan, seseorang akan terbiasa untuk melakukannya karena ketidakmampuannya untuk mengontrol dan mengendalikan emosinya. 4. Pertengkaran karena kecemburuan dan sikap posesif pasangan. Kecemburuan dan rasa takut kehilangan posesif adalah hal yang wajar dalam hubungan kalau kadarnya tidak berlebihan dan beralasan.
Tapi kalau pasangan terus-menerus cemburu dengan apapun yang kamu lakukan, bahkan sampai membatasi dirimu untuk melakukan kesibukanmu hanya karena kecemburuannya, ini tidak bisa kamu toleransi lagi. Kecemburuan pasangan yang tidak beralasan inilah yang membuat komunikasi kalian tidak baik. Kalau komunikasi dalam hubungan kalian sudah tidak baik, maka sulit untuk menjalani hubungan yang sehat. Kecemburuan ini terjadi karena pasangan yang tidak percaya diri dan tidak bisa memberikan kepercayaan pada dirimu. Jadi, bantulah pasangan untuk lebih percaya diri dengan memberikan pujian pada pasangan atau meyakinkan pasangan kalau kamu bisa menjaga kepercayaan dengan menunjukkan sikap yang bisa membuatnya percaya padamu. 5. Pertengkaran karena masalah keluarga pasangan. Terkadang restu keluarga juga bisa menjadi penyebab pertengkaran yang tidak bisa kalian hindari. Bisa jadi orang tua pasangan tidak menyukaimu karena sesuatu hal ataupun sebaliknya, orang tuamu yang tidak menyukai pasanganmu. Dan inilah yang membuat kalian dilema mau membela pasangan atau keluargamu. Keluarga pasti punya alasan kenapa tidak menyukai pasanganmu, jadi coba tunjukkan dan buktikan pada keluargamu bahwa apa yang menjadi alasan mereka selama ini tidak benar. Kalian harus bekerja sama untuk meyakinkan keluarga kalian, bukannya malah mengubah pasangan kalian menjadi seperti yang kamu inginkan. Dan itulah yang terkadang membuat pertengkaran harus terjadi karena pasangan tidak bisa menerima permintaanmu untuk berubah dan kenyataannya kamu tidak akan pernah bisa mengubah pasanganmu. 6. Pertengkaran karena masalah keuangan. Jangan sampai hanya karena ketidakmampuan kalian untuk mengelola keuangan menjadi penyebab pertengkaran kalian. Itulah kenapa kalian harus punya kesepakatan untuk mengelola keuangan bersama-sama agar tidak ada pihak yang sengaja atau tidak melupakan pembagian kewajiban dalam keuangan. Kalian harus membuat kesepakatan berapa pembagian pemasukan dan pengeluaran dalam hubungan kalian. Terlebih kalau kalian sudah berumah tangga, kalian harus bisa transparan saat membicarakan tentang keuangan agar tidak terjadi pertengkaran. Jangan sampai pasangan merasa terbebani karena hanya dirinya yang melakukan pengeluaran untuk hubungan kalian. Kamu pun harus memberikan kontribusi yang sama untuk bisa meringankan beban pasangan dengan tidak boros melakukan pengeluaran. 7. Menyalahkan dan merendahkan pasangan saat bertengkar. Kalau kalian memang sudah punya kesepakatan untuk menerima amarah pasangan kalian saat sedang sama-sama emosi, tidak masalah. Kamu pasti bisa mengerti dan memaafkan pasangan. Tapi kalau sampai pasangan terus-menerus menyalahkan dan merendahkan bahkan menghinamu dengan kata-kata hina dan tidak pantas, dia akan terus-menerus menyakitimu dan konflik dalam hubungan kalian pun semakin rumit. Pertengkaran pun tidak bisa kalian hindari, dan karena kamu sudah terlanjur tersakiti dengan kata-katanya, kamu pun akan memilih untuk mengakhiri hubungan kalian. Jadi saat kalian sama-sama emosi, lebih baik kalian memberikan waktu sendiri pada diri kalian untuk bisa menenangkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Saat kalian sudah bisa menenangkan dan memaafkan diri kalian sendirilah, kalian akan lebih bisa menyelesaikan permasalahan dalam hubungan kalian dengan rasional tanpa dikuasai emosi kalian lagi. 8. Tidak adanya kompromi saat bertengkar. Pertengkaran tanpa kompromi tidak akan pernah berakhir dengan baik. Mungkin memang ada beberapa penyebab pertengkaran yang tidak bisa kamu kompromi. Misalnya saja perselingkuhan, kebohongan dan kekerasan. Tapi untuk hal-hal yang sepele seperti terlambat, lupa memberimu kabar dan tidak bisa dihubungi, kamu harus bisa membuat kesepakatan bersama untuk memberikan pasangan kompromi.
Dengan membuat kesepakatan inilah kamu memberikan kompromi pada pasangan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Jangan keras kepala dan menolak memberikan kompromi pada pasangan kalau kalian tidak ingin pertengkaran ini mengakhiri hubungan kalian. Itulah 8 pertengkaran yang harus kalian hindari untuk mempertahankan hubungan kalian. Tapi tidak selamanya kalian bisa menghindari pertengkaran. Itulah kenapa kalian harus punya kemampuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam hubungan dengan cara dewasa. Dengan kedewasaan yang kalian miliki inilah yang bisa membuat kalian selalu menyelesaikan permasalahan dan pertengkaran dalam hubungan kalian dengan lebih tenang, rasional dan tidak hanya menuruti emosi kalian masing-masing. Kalau kalian memang menjalani hubungan yang sehat, kalian juga harus bisa menyelesaikan pertengkaran kalian dengan cara yang baik. Kalian harus punya cara terbaik untuk menyelesaikan pertengkaran dalam hubungan kalian. Apakah dengan memberikan waktu pada diri kalian sendiri melakukan introspeksi kesalahan kalian masing-masing atau mendiskusikan masalah kalian secara jujur dan terbuka untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasinya? Apapun cara kalian untuk menyelesaikan permasalahan dalam hubungan kalian, kalian tetap harus ingat bahwa hubungan kalian adalah tentang kerjasama dua orang. Jadi kalian harus bekerja sama untuk bisa mempertahankan hubungan kalian. Kalian harus memberikan kontribusi yang sama untuk mempertahankan hubungan kalian. Kalau selama ini kamu merasa hanya kamu sendiri yang berusaha mati-matian untuk mempertahankan hubungan kalian karena selalu saja kamu yang mengalah dan meminta maaf pada pasangan saat terjadi konflik, tandanya pasanganmu adalah orang yang egois. Dan kamu akan membuat dirimu menyakiti dirimu sendiri dengan terus-menerus mengalah padanya. Jadi sebelum terlanjur memaksakan dirimu untuk mempertahankan hubungan yang sudah tidak sehat lagi, lebih baik kamu mengajak pasangan untuk mendiskusikan bagaimana kelanjutan hubungan kalian. Apakah masih ada harapan untuk kalian lanjutkan atau memang sudah tidak bisa kalian pertahankan karena keegoisan pasangan yang selalu ingin menang sendiri saat bertengkar. Apalagi sebagai pria, kamu harus punya kemampuan untuk memimpin pasanganmu agar bisa menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Termasuk saat bertengkar, kamu harus bisa menenangkan wanita agar tidak menuruti emosinya saja tapi juga bisa berpikir rasional agar bisa menyelesaikan permasalahan dalam hubungan kalian dengan baik. Kemampuanmu untuk memimpin pasanganmu ini bisa kamu dapatkan kalau kamu bisa membiasakan dirimu untuk bisa memimpin dirimu sendiri untuk melakukan dan mengatakan apapun yang kamu pikirkan dan rasakan. Dengan kemampuanmu untuk memimpin dirimu sendirilah kamu pasti lebih punya kepercayaan diri untuk memimpin pasanganmu. Jadi, mulai sekarang jadilah pria yang punya keberanian untuk mengatakan dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Ingat dan sadarlah bahwa kegagalan lebih baik daripada kamu tidak pernah mengusahakan apapun. Setidaknya kamu dapat pelajaran dan pengalaman dari kegagalan yang kamu alami untuk memperbaiki kesalahanmu di masa depan. Termasuk kegagalanmu dalam mempertahankan hubungan selama ini karena kalian tidak punya kemampuan untuk menjalin komunikasi kreatif agar terhindar dari kejenuhan dalam hubungan. Kalian tidak bisa memegang teguh komitmen awal kalian berhubungan. Kalian tidak bisa menjaga kepercayaan dan keintiman hubungan kalian. Kalian tidak bisa memberikan kompromi pada pasangan kalian saat mereka berbuat kesalahan.